السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan Muhammadur Rasulullah walladzina amanu ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama bainahum. Muhammad, utusan Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang beriman yang senantiasa bersamanya, mereka menampakkan sikap keras dan tegas terhadap orang-orang kafir dan kasih sayang terhadap sesama mereka. Melalui ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan kepada kita bahwa para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum adalah orang-orang yang telah tertanam dalam diri mereka kebencian kepada segala bentuk kekafiran dan permusuhan kepada orang-orang kafir. Dan dalam waktu yang bersamaan telah tertanam pula dalam diri mereka kecintaan kepada segala bentuk keimanan dan kasih sayang kepada orang-orang yang beriman. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengajari mereka tentang keyakinan. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang telah mengajari mereka tentang al-wala wal bara. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajari mereka tentang ibadah, muamalah, budi pekerti, pengorbanan, keberanian, ketulusan,
keikhlasan, kejujuran, dan banyak hal yang lainnya. Maka ikhwan fiddin rahimakumullah, kalau kita berbicara tentang akidah, tentang keyakinan yang sesuai dengan kitabullah dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, para sahabatlah yang menjadi tolak ukurnya. Kalau kita berbicara tentang ibadah, tentang muamalah, tentang budi pekerti, tentang keberanian, tentang pengorbanan, tentang kejujuran, ketulusan, keikhlasan, bahkan tentang pembelaan terhadap Islam, maka para sahabatlah yang menjadi tolak ukurnya. Dalam kesempatan ini, ikhwan fillah rahimakumullah, kita akan melihat dan mengetahui sedikit dari sejarah tentang bagaimana keberanian, pengorbanan, aksi-aksi heroik yang mereka para sahabat tampakkan dalam rangka membela Islam dan membela kaum muslimin, menegakkan tauhid dan menegakkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita akan mulai dari manusia terbaik secara mutlak setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu bernama lengkap Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Quhafah sendiri namanya adalah Utsman bin Ka'ab At-Taimi Al-Qurashi radhiyallahu taala anhu. Awwalu man aslama minar rijal. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah yang pertama-tama dari kalangan laki-laki yang masuk Islam. Ummuhu hiya Salma bintus Sakhr bin Amir At-Taimi. Ibunya bernama Salma bintus Sakhr bin Amir At-Taimi. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dilahirkan pada tahun 51 qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Fi bidayati hayatihi, pada permulaan perjalanan hidupnya, amila bazzajan. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah sebagai penjual pakaian. Wa kana sayyidan min sadati Quraisy. Beliau adalah salah satu tokoh dari sekian tokoh-tokoh Quraisy yang terpandang pada waktu itu. Wa kana yu'rafu bi rajazatil aqli. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu dikenal sebagai orang yang begitu cemerlang akalnya. Wa razanatit tafkir, begitu jeli pemikirannya. Wa kana a'rafu Quraisy bil ansab. Beliau sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu adalah orang yang paling tahu tentang nasab-nasab, tentang keturunan-keturunan. Wa kana mimman rafadu ibadatal asnam. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu adalah orang yang di masa jahiliyah beliau tidak dikenal sebagai orang yang menyembah berhala. Beliau tidak suka
melakukan penyembahan terhadap berhala, dalam keadaan hampir semua orang yang ada di sekitarnya melakukan penyembahan terhadap berhala. Bal kana hanifan ala millati sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq, beliau dalam keadaan lurus mengikuti millah Ibrahim alaihi salam. Bukan hanya itu saja, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu di masa jahiliyah dikenal sebagai orang yang baik, orang yang saleh, orang yang tidak pernah meminum khamr sekalipun. Radhiyallahu taala anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Tazawwaja fi bidayati syababihi bi Qutailah bintu Abdul Uzza. Pada masa mudanya beliau menikah dengan seorang wanita bernama Qutailah bintu Abdul Uzza. Thumma tazawwaja min Ummi Ruman bintu Amir bin Uwaimir radhiyallahu taala anhuma. Kemudian setelah itu menikah dengan Ummu Ruman bintu Amir bin Uwaimir. Beliau sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika memeluk Islam, kemudian dia angkat sebagai khalifah. Khalifah pertama setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal pada tahun 11 Hijrah. Beliau menjabat sebagai seorang khalifah selama 2 tahun 4 bulan. Qala anhu Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam memujinya. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak sungkan-sungkan untuk menyanjungnya. Di antara pujian Nabi alaihi salatu wassalam adalah inna min aminan nas alayya fi suhbatihi wa malihi Abu Bakrin. Sesungguhnya di antara sekian banyak manusia yang paling aku percayai dalam persahabatannya dan soal hartanya adalah Abu Bakar. Walau kuntu muttakhidan khalilan ghaira rabbi latakhadtu Abu Bakrin walakin ukhuwatul Islam wa mawaddatah. Seandainya dibolehkan bagiku untuk mengangkat seseorang sebagai kekasih selain Rabbku, niscaya aku akan mengangkat sahabat Abu Bakar sebagai kekasihku. Akan tetapi hubunganku dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an hanyalah sebatas ukhuwah Islam, persaudaraan karena ikatan Islam dan kecintaan karena ikatan Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan tentang sahabat Abu Bakar, qala Abu Bakrin sayyiduna, Abu Bakar adalah tuan kami, wa khairuna, orang yang paling baik di antara kami, wa ahabbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan orang yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Soal keberanian, soal aksi heroik yang telah dilakukannya, ini hal yang tidak perlu diragukan lagi. Sahabat Ali bin Abi Thalib menceritakan, pada hari perang Badar, kami para sahabat berkumpul, bersepakat untuk membuatkan sebuah tempat yang nantinya akan ditempati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Namun kemudian kami merasa bingung untuk menentukan siapa kira-kira nanti yang mau menjaga dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Belum ada keputusan saat itu. Namun tiba-tiba Abu Bakar datang sambil menenteng pedangnya. Sahabat Abu Bakar mengatakan, saya yang akan menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari segala macam kemungkinan. Saya yang akan melindungi beliau. Saya yang akan menghadang siapapun yang ingin menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pernah
ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihadang oleh sekelompok orang-orang kafir Quraisy. Beliau didorong, beliau ditarik. Kemudian orang-orang Quraisy mengatakan kepada beliau, "Antal ladzi ja'altal alihata ilahan wahida." Engkau yang telah menjadikan semua ilah ini menjadi satu ilah. Tidak ada satu orang pun yang berani mencegah apa yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu terhadap Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya Abu Bakar. Abu Bakar melihat kejadian itu. Maka Abu Bakar kemudian melindungi Nabi alaihi salatu wassalam. Ada di antara orang-orang kafir itu yang dipukul oleh Abu Bakar, ada yang didorong oleh Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, "Wailakum ataqtuluna ar-rajulan an yaqula rabbi Allah." Celaka kalian semua. Apakah kalian hendak membunuh seseorang yang mengatakan Rabbku adalah Allah? Tanpa takut sahabat Abu Bakar melakukan hal itu. Padahal beliau hanya sendirian, sementara orang-orang kafir Quraisy lebih dari satu orang. Banyak orang. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dalam Sahih Al-Bukhari diriwayatkan dari Urwah bin Zubair, qala sa'altu Abdullah bin Amr ibn al-As. Kata Urwah bin Zubair, saya pernah bertanya kepada sahabat Abdullah bin Amr bin As, ana ashaddi ma sana'al musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tentang perkara yang paling buruk yang telah dilakukan oleh kaum musyrikin terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qala, maka sahabat Abdullah bin Amr bin As menjawab, ra'aitu Uqbah bin Abi Mu'ayyid jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa huwa yusalli فوضع رداءه في عنقه فحنقه خنقا شديدا فجاء أبو بكر ودفعه. Kata Abdullah bin Amr bin As, saya pernah melihat Uqbah bin Abi Mu'ayyid datang menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang pada saat itu beliau sedang sholat. Kemudian Uqbah meletakkan selendangnya di leher Nabi alaihi salatu wassalam lalu mencekiknya dengan keras. Dalam keadaan seperti itu datanglah sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Abu Bakar kemudian mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Mendorong Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu berani melakukan hal tersebut demi membela Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau rela berkorban nyawa demi Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak ada yang melakukan hal itu kecuali sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu dibuat tercengang demi melihat bagaimana keberanian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Selama ini yang dikenal pemberani adalah Umar ibn Khattab. Tetapi seorang pemberani tercengang melihat keberanian sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Keputusan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu sungguh sangat berani ketika beliau menyatakan akan memerangi siapa saja yang menolak mengeluarkan zakat. Akan memerangi siapa saja yang murtad keluar dari Islam. Dalam waktu yang bersamaan, ikhwan fillah rahimakumullah, sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang hatinya sangat lembut. Sahabat Abu Bakar adalah sahabat yang mudah menangis ketika mendengar lantunan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan. Pernah suatu ketika saat Nabi alaihi salatu wasallam sakit, sakitnya semakin parah, kemudian beliau memerintahkan
agar sahabat Abu Bakar menggantikan posisinya menjadi imam salat. Aisyah radhiyallahu taala anha berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, Abu Bakar itu adalah orang yang raqiqul qalb, orang yang hatinya lembut. Dia tidak tahan ya, kalau mendengar dan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dia akan menangis. Kalau seandainya sahabat Abu Bakar menjadi imam salat, niscaya orang-orang tidak akan dapat mendengar bacaannya, karena setiap kali beliau membaca ayat Al-Quran pasti beliau menangis." Subhanallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan meridhai sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau memiliki kelembutan pada tempatnya, tetapi beliau juga menyimpan keberanian, sikap keras dan tegas pada tempatnya. Beliau, sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, meninggal pada tahun 13 Hijriah. Beliau dimakamkan di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saat beliau meninggal, beliau meninggalkan beberapa putranya, di antaranya Abdullah, Abdurrahman, Aisyah, Muhammad, Asma, Ummu Kulthum. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai mereka semua. Ikhwan fillah rahimakumullah. Itu tentang sosok Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Berikutnya sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya adalah Khalid bin Zaid bin Kulayb Al-Ansari Al-Khazraji radhiyallahu taala anhu. Beliau menemui Nabi alaihi salatu wassalam di Makkah pada saat Bai'ah Aqabah yang kedua. Beliau berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari syahida al-masyahida kullaha. Beliau termasuk sahabat yang ikut dalam seluruh pertempuran dan peperangan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walam yatakhallaf an ayyi ma'rakatin ba'da wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa marratan wahidatan. Beliau tidak pernah absen untuk mengikuti peperangan bahkan setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kecuali hanya satu kali saja. Seluruh hidupnya untuk Islam. Seluruh hidupnya untuk membela Islam. Seluruh hidupnya untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah rahimakumullah. Akhir dari pertempuran yang diikuti oleh sahabat Abu Ayyub Al-Ansari adalah ketika Muawiyah menyiapkan sebuah pasukan untuk merebut kota Konstantinopel. Muawiyah radhiyallahu taala anhu menunjuk putranya yang bernama Yazid untuk memimpin pasukan dalam pertempuran tersebut, dalam misi tersebut. Dan itu terjadi pada tahun 52 Hijriah. Abu Ayyub Al-Ansari, beliau tergabung dalam pasukan yang berangkat bersama dengan Yazid bin Muawiyah. Dan pada saat itu
umur sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu 80 sanah. 80 tahun. 80 tahun. Ketika dalam perjalanan dengan membawa misi untuk menguasai dan merebut kota Konstantinopel, beliau sahabat Abu Ayyub Al-Ansari ditimpa sakit. Sakit yang membuat beliau tidak bisa mengikuti pertempuran tersebut. Beliau kemudian dibawa oleh para sahabat lainnya, diistirahatkan di satu tempat. Yazid bin Muawiyah yang menjadi komandan dalam misi tersebut mendatangi Abu Ayyub Al-Ansari. Kemudian ia berkata kepada Abu Ayyub Al-Ansari, "Ma hajatuka ya Aba Ayyub?" Apa yang engkau butuhkan wahai Abu Ayyub? Apa yang kau butuhkan wahai Abu Ayyub? Sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu menjawab, "Pertama, sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin. Sampaikan salamku kepada pasukan kaum muslimin. Yang kedua, sampaikan bahwa Abu Ayyub Al-Ansari mewasiatkan kepada kalian semua agar maju terus dalam pertempuran nanti. Jangan pernah mundur. Dan tolong bawa serta Abu Ayyub Al-Ansari. Tolong bawa serta Abu Ayyub Al-Ansari. Dan kalau seandainya Abu Ayyub Al-Ansari mati, maka kuburkanlah di dekat benteng Konstantinopel." Wasiat yang disampaikan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dalam keadaan sakit, dalam keadaan sudah tidak punya kekuatan untuk bisa ikut berperang, tetapi beliau radhiyallahu taala anhu tidak ingin ketinggalan. Beliau tetap memompa semangat kaum muslimin untuk menegakkan Islam, merebut kota Konstantinopel. Walau dalam keadaan sakit, beliau ingin tetap dibawa oleh pasukan kaum muslimin dalam pertempuran tersebut. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Ikhwan fiddin, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berikutnya, setelah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu, ada sahabat yang masyhur, yang dikenal dengan sebutan Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, nama lengkapnya adalah Amir bin Abdullah Ibnul Jarrah bin Hilal bin Uhayb, wa ummuhu hiya Umaymah bint Uthman bin Jabir bin Abdul Uzza. Ibunya bernama Umaymah bintu Uthman bin Jabir bin Abdul Uzza, wa huwa ahadus sabiqin al-awwalin lil Islam. Beliau termasuk dari sahabat yang pertama-tama masuk Islam. Aslama ala yadi Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau masuk Islam melalui tangan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu pada awal-awal Islam, saat kaum muslimin melakukan hijrah ke Habasyah. Nabi alaihi salatu wasalam berkata tentang Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu, "Inna likulli ummatin aminan." Sesungguhnya setiap umat itu ada yang menjadi kepercayaannya. Wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sedangkan orang kepercayaan dari kalangan umat ini adalah Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sahabat Abdullah ibn Umar
radhiyallahu taala anhu mengatakan salasatu min Quraisy, ada 3 orang dari kalangan Quraisy yang dikenal paling terpandang, paling baik budi pekertinya dan paling pemalu. Idza takallamu ilaika lam yukadzibuka atau la yukadzibuka. Kalau seandainya mereka berbicara kepadamu, maka mereka tidak akan mendustaimu. Wa idza takallamta ilaihim la yukadzibuka, dan sebaliknya kalau seandainya engkau berbicara kepada mereka, niscaya mereka tidak akan mendustaimu. Sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah adalah salah seorang sahabat yang dikenal rendah hati, berwajah tampan, bermata sayu, elok dipandang. Soal keberanian, soal aksi-aksi yang dilakukannya dalam membela Islam sungguh sangat luar biasa. Ya. Sungguh sangat luar biasa. Banyak sekali peperangan, pertempuran yang beliau ikuti. Di antaranya yang pertama pertempuran Badar atau Ghazwatu Badrin. Dalam pertempuran Badar ini beliau dihadapkan kepada sebuah ujian yang sangat-sangat besar. Ujian yang sulit, ujian yang belum tentu bisa dihadapi dan dilewati oleh semua orang. Sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah dalam pertempuran tersebut beliau maju terus ke depan. Tidak ada seorang pun dari tentara kafir Quraisy yang mampu menghadangnya. Semua yang menghadangnya disabetnya dengan pedangnya. Semua terjatuh. Hanya 1 orang. Ada di antaranya 1 orang dari kafir Quraisy yang selalu membuntuti beliau dan mengintai beliau. Ingin mencelakai beliau. Dalam keadaan beliau, sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah berusaha untuk menghindar darinya. Tidak mau berduel langsung dengannya. Tidak mau berhadapan. Yang ternyata orang yang mengintai beliau itu adalah ayahnya sendiri. Beliau sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah tidak mau berduel langsung, berhadapan langsung dengan ayahnya. Yang qaddarallahu wa ma syaa fa'al, ayahnya berada di pasukan kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Sampai pada suatu ketika sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah sudah tidak bisa lagi menghindar. Tinggallah dia berhadapan dengan ayahnya sendiri. Maka demi membela Islam, menegakkan kalimat Allah Azza wa Jalla, sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah kemudian melayangkan pedangnya dan mengenai leher ayahnya. Ayahnya kemudian jatuh tersungkur mati. Dalam peristiwa itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhim min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballah humul muflihun. Turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati adanya suatu kaum yang memberikan kecintaan kepada orang-orang yang memerangi Allah dan Rasulnya. Engkau tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan hari akhir memberikan kecintaan kepada orang-orang yang menentang Allah dan menentang Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayahnya sendiri atau anak-anaknya sendiri atau keluarganya atau saudara-saudaranya. Ini bukti bagaimana kekuatan iman sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah. Ini ujian sejauh mana tingkat kecintaan sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah kepada Allah dan Rasulnya. Tingkat kebenaran iman sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah kepada Allah, kepada hari akhir.
Dan ternyata beliau termasuk orang yang mendahulukan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di atas segala-galanya. Ya. Beliau yang telah membunuh kesyirikan yang bersemayam dalam tubuh ayahnya sendiri. Ya. Banyak para ahli sejarah yang mengatakan bahwa sesungguhnya sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah bukanlah pembunuh ayahnya. Bukanlah pembunuh ayahnya, akan tetapi yang dilakukan oleh sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah hanyalah membunuh kesyirikan yang bersemayam dalam tubuh ayahnya. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Dalam perang Uhud berikutnya, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berperang bersama dengan kaum muslimin, Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah selalu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pertempuran itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terluka. Ya. Beliau terkena panah di bagian dari wajahnya, atau tepatnya di pipinya. Kaum muslimin terdesak dalam pertempuran tersebut. Banyak yang mundur. Tetapi sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah tidak ikut mundur. Beliau terus mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melindungi beliau. Melindungi Nabi alaihi salatu wasallam yang sedang terluka. Keluar darah mengalir dari pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah tidak tega melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berusaha hendak mencabut panah yang menancap di pipi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam keadaan sahabat Abu Bakar tahu kondisi yang seperti itu, sehingga sahabat Abu Bakar kemudian mendatangi sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu hendak mencabut panah yang menancap di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah berkata kepadanya, "Jangan, tolong, ini kesempatan akulah yang akan melakukannya." Tapi sahabat Abu Bakar tidak mendengarnya. Sahabat Abu Bakar kemudian mencabut panah itu, dan tinggallah serpihan-serpihan dari besi panah yang masih ada menempel di pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dilakukan oleh sahabat Abu Ubaidah? Beliau radhiyallahu taala anhu kemudian menggigit serpihan-serpihan kecil yang masih menempel di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan giginya, sampai beberapa giginya tanggal. Lepas gigi-gigi beliau radhiyallahu taala. Semua dilakukan demi membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dengan keselamatan diri. Tidak peduli dengan kondisi dirinya sendiri. Yang terpenting dalam pikirannya adalah bagaimana Rasul Allah Subhanahu wa taala ini mendapatkan keselamatan. Nah, ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dalam peperangan lainnya, sebuah peperangan yang dikenal dengan sebutan Zatu Salasil, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah untuk membantu sahabat Abdullah bin Amr bin As yang pada saat itu menjadi komandan perang dalam peperangan tersebut. Ya. Sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah dengan semangat menyambut seruan dalam perang ini. Ya. Menyambut penawaran Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantu sahabat Abdullah bin Amr bin As. Sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah adalah seorang sahabat yang dikenal memiliki ketaatan yang luar biasa. Sementara sahabat Abdullah bin Amr bin As adalah seorang sahabat yang dikenal memiliki keteguhan. Ya. Ketika keduanya bertemu dan waktu sholat sudah masuk, maka tiba-tiba sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah maju ke depan. Maju ke depan ingin memimpin sholat. Tapi kemudian ditegur oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Mundurlah wahai Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Karena saat ini yang menjadi pimpinan adalah aku. Engkau hanyalah diutus oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk membantuku.
Maka sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah berkata kepadanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewasiatkan kepadaku untuk mentaatimu, maka aku akan mundur. Maka yang jadi imam pada waktu itu tetap pemimpin atau komandan perang Abdullah bin Amr ibn al-As. Tidak terjadi perselisihan yang berarti di antara mereka, karena sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah sekali lagi dikenal sebagai sahabat yang begitu kuat ketaatannya. Apapun yang diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, maka akan segera dilakukannya tanpa ditunda-tunda. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, demikian pula dalam pertempuran Fathu Makkah, dalam pertempuran Fathu Makkah atau Futuh Makkah, sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ikut dalam pertempuran tersebut. Bahkan beliau berada di saf yang terdepan dari pasukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa, subhanallah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Keberanian yang luar biasa, yang sulit akan kita dapatkan keberanian yang seperti ini di masa kita sekarang. Kana wahidan min arba'ati ashkhas ikhtarahum Abu Bakr radhiyallahu taala anhu li fathi Syam. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah adalah salah satu dari 4 orang yang dipilih oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu li fathi Syam untuk merebut kota Syam. Bahkan Umar radhiyallahu taala anhu menetapkannya sebagai komandan utama dalam memerangi bala tentara Syam. Kemudian di saat pecah perang Yarmuk terjadi pada tanggal 20 Agustus tahun 696 Masehi atau 636 Masehi. Yarmuk itu sendiri adalah sebuah nama sungai yang ada di Yordania. Nah, sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah memimpin pasukan dalam perang tersebut. Beliau masuk ke Syam dan di negeri Syam itulah beliau radhiyallahu taala anhu meninggal, tepatnya pada tahun 18 Hijriah. Karena saat beliau masuk ke negeri Syam, di situ sedang terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat berbahaya yang dikenal dengan penyakit taun atau epidemi kolera, yang banyak menelan korban, banyak memangsa nyawa-nyawa manusia. Nah, dan di saat beliau sallallahu alaihi wasallam tertimpa penyakit tersebut, penyakit taun, beliau ditawari untuk meninggalkan Syam. Tapi beliau radhiyallahu taala anhu tidak tega meninggalkan para pasukannya dari kalangan kaum muslimin. Beliau memilih tetap bertahan di kota Syam walaupun menghadapi penyakit yang berbahaya, penyakit taun. Maka pada tahun 18 Hijriah beliau meninggal. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya. Beliau radhiyallahu ta'ala anhu dufina fi qaryatin saghiratin, dikuburkan di sebuah perkampungan yang kecil, pada saat itu, saat meninggal usia beliau mencapai 58 tahun. 58 tahun. Nah, sungguh ketika sahabat Abu Ubaidah Amir ibn Jarrah ini meninggal dunia, sahabat Umar sangat sedih. Sahabat Umar radhiyallahu taala anhu kehilangan. Demikian juga para sahabat yang lainnya. Mereka merasakan kehilangan karena sosok
dari sahabat Abu Ubaidah ibnul Jarrah ini adalah sosok yang sangat disegani, sangat dicintai karena kejujurannya, ketulusannya, keikhlasannya. Bahkan sahabat Umar ibn Khattab ketika berkumpul dengan Ahlus Syura, beliau mengatakan bahwa seandainya saat ini sahabat Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah masih hidup, niscaya aku akan mengangkatnya sebagai seorang khalifah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya, sahabat Bilal bin Abi Rabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Bilal bin Abi Rabah berkunyahkan Abu Abdullah, wa qila Abu Abdul Karim. Ada juga yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Abdul Karim. Wa qila Abu Amr, ada juga yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Amr. Nama lengkapnya Bilal bin Rabah Al-Habashi radhiyallahu taala anhu. Wa kana 'abdan min 'abidi Quraisy. Beliau salah seorang budak dari budak Quraisy. A'lana islamahu, di saat beliau menyatakan keislamannya, mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka yang menjadi tuannya Umayyah bin Khalaf kemudian menyiksanya dengan siksaan yang begitu keras, disiksa. Tapi Bilal bin Abi Rabah tidak goyah pendiriannya. Bilal bin Abi Rabah tetap menyatakan keislamannya. Bilal bin Abi Rabah tidak mau meninggalkan Islam, tidak mau meninggalkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sampai keislaman Bilal bin Rabah kemudian diketahui oleh Abu Jahlin. Maka Abu Jahal datang kemudian menyeret Bilal bin Rabah keluar, dijemur di terik panas matahari, kemudian diletakkan di atas tubuhnya batu yang besar. Bilal bin Rabah disiksa. Bilal bin Rabah dipaksa untuk mengkufuri Rabbnya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tetapi dengan keteguhannya, dengan keberaniannya, dengan pengorbanannya yang luar biasa, tidak ada bandingannya, Bilal bin Rabah mengatakan ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Allah yang Maha Esa. Nah, beliau terus disiksa. Tapi Bilal bin Rabah tetap pada pendiriannya. Selesai dari penyiksaan tersebut, kemudian dihampiri oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Abu Bakar memeluknya. Sahabat Abu Bakar memeluknya. Kemudian Umar ibn Khattab melihat pemandangan itu. Umar berkata, Abu Bakrin sayyiduna a'taqa sayyidana. Ketika Abu Bakar memeluk Bilal bin Rabah, Abu Bakar langsung memerdekakannya. Maka Umar berkata, Abu Bakar sayyiduna, Abu Bakar adalah tuan kami. A'taqa sayyidana, beliau telah memerdekakan tuan kami. Yang dimaksud adalah Bilal bin Rabah. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah, semasa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mempersaudarakan Bilal bin Rabah dengan Abu Ubaidah Amir ibnul Jarrah radhiyallahu taala. Banyak sekali sahabat yang secara khusus dipersaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini bagian dari strategi beliau untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah. Nah, di samping beliau membangun ukhuwah secara umum, tetapi juga beliau membangun ukhuwah secara khusus. Di antaranya adalah mempersaudarakan salah seorang sahabat dengan sahabat yang lainnya. Sahabat Bilal bin Rabah, kana sautuhu jamilan, adalah salah seorang sahabat yang dikenal memiliki suara yang bagus, suara yang indah. Fakallafahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muhimmatil adzan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian memberinya tugas mengumandangkan adzan. Kana syadidus samrah. Dari segi kulit, sahabat Bilal bin Rabah berkulit coklat, tawilan, berpostur tinggi, sangat kurus,
sangat kurus. Tapi dengan perawakan yang seperti itu, syahidal masyahida kullaha, beliau mengikuti seluruh pertempuran yang dilakukan oleh kaum muslimin bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah riwayat, setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal, sahabat Bilal bin Rabah kemudian datang kepada sahabat Abu Bakar dan meminta izin kepadanya agar dapat berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Minta izin kepada sahabat Abu Bakar agar sahabat Abu Bakar memperkenankannya, membolehkannya untuk melakukan hirasah, penjagaan, berada di tempat-tempat perbatasan, di jalan untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Nah, karena beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan dalam sabdanya, afdalu a'malil mu'min al-jihadu fi sabilillah. Seutama-utama amalan seorang mukmin adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah bertekad, berazam untuk menghabiskan masa hidupnya di jalan Allah dengan cara berjaga-jaga di setiap perbatasan. Nah, ketika sahabat Abu Bakar meninggal, maka sahabat Bilal bin Rabah datang kepada sahabat Umar ibn Khattab. Kemudian menceritakan sesuatu yang sudah dikatakannya kepada sahabat Abu Bakar. Dan kali ini beliau Bilal bin Rabah meminta izin kepada sahabat Umar ibn Khattab untuk melakukan hal yang sama. Tinggal di perbatasan di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai mati. Nah, Bilal bin Rabah meninggal di kota Syam dalam keadaan sedang berjaga-jaga di jalan Allah Subhanahu wa taala, persis seperti apa yang dicita-citakannya, persis seperti apa yang diinginkannya. Beliau dikuburkan di kota Damaskus pada tahun 20 Hijriah. Nah, ada juga yang mengatakan pada tahun 18 Hijriah, ada juga yang mengatakan pada tahun 17 Hijriah, dan pada saat itu usianya 63 tahun. Disebutkan dalam sebuah riwayat ketika beliau akan meninggal dunia, istrinya merasa sedih. Istrinya mengatakan, wa ahzana, sungguh ini sebuah kesedihan yang luar biasa. Namun kemudian Bilal bin Rabah dalam tekanan-tekanan sakaratul maut, beliau sempat mengucapkan kepada istrinya, la taquli wahzana, jangan sekali-kali engkau katakan ini sebuah kesedihan, wa quli wafrahah, tetapi katakanlah bahwa ini sebuah kebahagiaan, ini sebuah kegembiraan. Ghadan nalqi al-ahibbah, esok kami akan berjumpa dengan orang yang kami cintai, Muhammad wa sahibah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Subhanallah, kematian ternyata sesuatu yang justru membuat gembira para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Kematian justru menjadi sesuatu yang dicari-cari oleh para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Jelas ini berbeda dengan kebanyakan orang. Ini berbeda dengan kebanyakan orang. Nah, kalau para sahabat ridwanullah alaihim ajmain, mereka sudah merasa yakin dengan jannah, dengan pahala yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka selalu rindu untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, rindu untuk menyusul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Akhwanu fillah rahimakumullah, selanjutnya sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala anhu, kunyahnya adalah Abu Abdullah. Ada juga yang mengatakan kunyahnya Abu Abdurrahman.
nama lengkapnya Jabir bin Abdullah bin Haram Al-Ansari As-Sulami radhiyallahu taala anhu. Wa ummuhu Nusaybah bintu Uqbah bin Addi. Adapun ibunya bernama Nusaybah bintu Uqbah bin Addi. Beliau dilahirkan pada tahun 16 qabla al-hijrah, sebelum hijrah. Beliau ikut dalam bai'ah Aqabah yang kedua bersama dengan ayahnya. Dan pada waktu itu beliau masih kecil. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, "Lam ashhadu Badran." Aku tidak berkesempatan ikut dalam perang Badar. Tidak juga berkesempatan untuk ikut dalam perang Uhud, karena ayahku melarangku. Falamma qutila yauma Uhudin, ketika ayahku terbunuh meninggal pada hari perang Uhud, lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin qattun. Aku tidak pernah absen untuk ikut berperang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menggambarkan keberanian dari sahabat Jabir bin Abdullah semasa kecil. Kecemburuannya terhadap agama sudah tertanam kuat dalam dirinya. Sehingga walaupun usianya masih relatif kecil, ia rela berkorban untuk menegakkan kalimat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini sama persis dengan keadaan ayahnya Abdullah bin Haram. Sama persis. Ayahnya Abdullah bin Haram adalah orang yang tercatat sebagai syuhada atau syahid pertama dalam perang Uhud. Ketika datang seruan untuk berjihad, berperang melawan kaum musyrikin dalam perang Uhud, maka Abdullah, ayahnya Jabir, duduk di samping Jabir. Faqala, kemudian Abdullah, ayahnya berkata kepada Jabir, "Ya bunayya, inni uridu an akhruja, adhunnu annaha syahadah." Wahai putraku, aku bertekad untuk keluar berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku kira inilah saatnya aku menjumpai syahadah. Aku kira inilah saatnya aku gugur di medan perang. Faqala lahu Jabir, mendengar ayahnya mengatakan itu, maka Jabir berkata, "Ya abati, wahai ayah, ana aydan uridu an akhruj." Kalau begitu saya juga ingin keluar, ingin ikut berperang demi mengejar syahadah. Fa qarrara amala qur'atin. Akhirnya keduanya melakukan undian. Subhanallah, ayah dengan anak melakukan undian. Fakanat fi nasibi Abdullah, dan ternyata yang menjadi pemenangnya adalah ayahnya Abdullah bin Haram. Apa yang terjadi dengan sahabat Jabir bin Abdullah ketika itu? Beliau nangis sejadi-jadinya, sedih. Kenapa ayahnya yang menang? Kenapa tidak dia yang menang? Padahal sekali lagi pada saat itu usia Jabir masih sangatlah muda. Menangis. Melihat Jabir menangis, ayahnya berkata kepadanya, "Ya bunayya, wahai anakku, law kanat ghairal jannah la athartuka biha." Seandainya ini bukan persoalan surga, tentu aku akan mengedepankanmu. Tapi ini masalah surga. Subhanallah. Ini soal surga. Tidak bisa aku kemudian memberikan kesempatan itu kepada selainku. Seandainya bukan karena surga, tentu aku akan mendahulukanmu. Tsumma nadhara Abdullah, kemudian ayahnya melihat Jabir anaknya dan berkata, "Ya bunayya, arani ghadan syahidan, bal arani awwal syuhada." Wahai anakku, doakan
doakan agar aku besok ini dalam perang Uhud ini gugur di medan perang. Dan doakan aku menjadi orang yang pertama syahid dalam pertempuran tersebut. Dan ternyata keinginannya terwujud. Beliau Abdullah bin Haram sebagai orang yang pertama syahid di perang Uhud. Keberaniannya sangat luar biasa dan menular kepada anaknya Jabir ibn Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Nah, sahabat Jabir bin Abdullah di masa tuanya, di akhir-akhir dari umurnya, beliau buta. Beliau meninggal pada tahun 78 Hijriah. Ada juga yang mengatakan pada tahun 77 Hijriah. Nah, dan pada saat itu beliau menjabat sebagai gubernur di kota Madinah dan usianya mencapai 94 tahun. Dan tercatat ya, Jabir bin Abdullah ini sebagai seorang sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah. Ya, sahabat yang paling terakhir meninggal di kota Madinah, Jabir bin Abdullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai. Akhwan fillah rahimakumullah. Berikutnya adalah sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya. Beliau dijuluki dengan Ja'far At-Tayyar. Ja'far At-Tayyar. Ja'far yang dapat terbang. Ibnu Ammir Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Putra dari paman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Istrinya bernama Asma bintu Umais radhiyallahu taala anha. Beliau Ja'far bin Abi Thalib hajaral hijratain ilal Habasyah wal Madinah. Beliau ikut dalam 2 kali hijrah. Yang pertama hijrah ke Habasyah dan yang kedua hijrah ke Madinah. Nah, beliau sahabat Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu adalah salah seorang dari komandan perang yang diangkat oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam peperangan Mu'tah, atau Ghazwatu Mu'tah. Perang Mu'tah itu sendiri terjadi pada tahun 8 Hijriah atau pada tahun 639 atau 29 Masehi. Adapun Mu'tah ini adalah salah satu nama dari sebuah perkampungan ya, di timur Sungai Yordania. Nah, di timur Sungai Yordania. Pertempuran ini adalah pertempuran di mana kaum muslimin menghadapi kekaisaran Romawi Timur yang biasa disebut dengan Kisra. Nah, pertempuran ini sendiri, ikhwan fillah rahimakumullah, adalah pertempuran yang di dalamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam baru pertama kali mengangkat 3 komandan langsung. Ya. Komandan yang pertama adalah Zaid bin Harithah, kemudian komandan perang yang kedua adalah ini Ja'far bin Abi Thalib, dan komandan yang ketiga adalah Abdullah bin Rawahah.
Sebelum pasukan berangkat menuju perang ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat dalam wasiatnya bahwa pertempuran ini akan dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Seandainya Zaid bin Harithah meninggal, maka yang akan menjadi komandan kalian semua adalah Ja'far bin Abi Thalib. Seandainya Ja'far bin Abi Thalib meninggal, maka yang akan menjadi pemimpin kalian adalah Abdullah bin Rawahah. Wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini seolah menggambarkan bahwa beliau sudah tahu, sehingga para ulama mengatakan bahwa ini termasuk dari salah satu tanda dari tanda-tanda kebenaran nubuwah beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam perang Mu'tah, ya, kaum muslimin hanya berjumlah 3.000 saja, sementara bala tentara Romawi Nasrani pada saat itu berjumlah 200.000. Bayangkan, 3.000 melawan 200.000. Karena melihat jumlah bala tentara Romawi yang begitu banyak, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekali lagi mengangkat 3 komandan secara langsung dalam pertempuran tersebut. Nah, ikhwanu fillah rahimakumullah, ketika Zaid bin Harithah terbunuh, maka bendera perang kemudian dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Beliau maju tanpa takut. Beliau membunuh setiap orang kafir yang ada di hadapannya. Sampai pada akhirnya kedua lengan beliau putus. Yang pertama, lengan tangan kanannya yang putus. Akhirnya bendera dipegang di tangan kirinya. Kemudian lengan tangan kirinya yang putus. Setelah itu kakinya yang putus. Hingga beliau gugur. Ja'far bin Abi Thalib gugur dalam perang Mu'tah. Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berita tentang gugurnya Ja'far bin Abi Thalib, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam cukup bersedih, ya, atas meninggalnya Ja'far bin Abi Thalib. Nah, ketika tubuh Ja'far bin Abi Thalib ini dibawa oleh para sahabat, maka ditemukan ada sekitar 90 luka yang terdapat di seluruh tubuhnya. Ini menandakan betapa banyak sekali sabetan-sabetan pedang, ya, panah dan yang lainnya mengenai tubuh beliau radhiyallahu taala anhu. Dan ini menandakan bahwa beliau maju terus tanpa takut, ya, syahadah yang dicari demi menegakkan kalimat Allah subhanahu wa taala. Beliau syahid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada para sahabatnya bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala qad abdalahu badalan minha bijanahaini. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengganti 2 lengan Ja'far bin Abi Thalib yang putus itu bijanahaini dengan 2 sayap. Yatiru bihima fil jannah, yang dengan kedua sayap itu Ja'far bin Abi Thalib dapat terbang kemana saja yang ia kehendaki. Fil jannah, di surga. Untuk itulah sahabat Ja'far bin Abi Thalib kemudian dikenal dengan Ja'far at-Tayyar, Ja'far yang dapat terbang. Nah, bukan karena punya ilmu laduni, ilmu hitam, lah, tapi karena pembelaannya terhadap Islam, pengorbanannya yang luar biasa. Nah, inilah aksi heroik dari seorang sahabat Ja'far bin Abi Thalib, benar-benar menjalankan perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau yang menjadi pimpinan kedua, komandan kedua setelah Zaid bin Harithah. Beliau pegang kuat-kuat amanah ini, beliau tidak sia-siakan, maka beliau terus maju walaupun kedua tangannya hilang, sampai akhirnya beliau gugur. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya.
Ikhwan fillah rahimakumullah. Selanjutnya sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu Asadullah wa Rasulih, dikenal dengan julukan Asadullah, singa Allah dan singa Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau juga disebut sebagai Sayyidus Syuhada, tuannya para syuhada. Kunyahnya Abu Ammarah. Ada juga yang mengatakan kunyahnya Abu Ya'la. Hamzah bin Abdul Muttalib nama lengkapnya. Bin Hashim bin Abdul Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu taala anhu. Adapun ibunya bernama Halah bintu Uhayb bin Abdi Manaf. Beliau radhiyallahu taala anhu adalah paman Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan sekaligus menjadi saudara sepersusuannya. Saudara sepersusuan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sahabat Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu di masa hidupnya mausufan bisyaja'ati, dikenal sebagai orang yang begitu pemberani, wal quwwah wal ba's, begitu tegas ya. Selalu menampakkan power, kekuatan. Hatta urifa annahu a'azzu fata fi Quraisy, sampai-sampai beliau dikenal sebagai pemuda yang paling tangguh di antara orang-orang Quraisy. Wa ashadduhum syakimah, beliau juga dikenal sebagai pemuda yang begitu kuat tekadnya. Beliau radhiyallahu taala anhu wulida fi Makkah, dilahirkan di Mekah 2 tahun sebelum tahun gajah, Amu Fil. Maka beliau lebih tua 2 tahun dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Keduanya, Hamzah bin Abdul Muttalib dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disusui oleh Thuwaibah, maula Abi Lahab, bekas budaknya Abu Lahab. Hamzah bin Abdul Muttalib masuk Islam pada tahun kedua ya, dari diutusnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau gugur dalam perang Uhud. Gugur dalam perang Uhud ketika ya, Wahsy ya, membunuhnya dengan tombaknya ya. Wahsy membunuhnya dengan tombaknya. Nah, beliau gugur pada pertengahan Syahrul Syawal, bulan Syawal. Dan Wahsy ini diprovokasi oleh tuannya, oleh majikannya. Karena Wahsy ini seorang budak dari Habasyah, ia diprovokasi oleh majikannya. Karena saudara dari majikannya itu gugur, terbunuh, mati di tangan Hamzah bin Abdul Muttalib. Maka untuk menuntaskan dendamnya, ia memperalat Wahsy ya, untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib. Pada saat Hamzah ya, tidak dalam posisi siap, maka Wahsy melemparkan tombak hingga mengenainya dan beliau meninggal radhiyallahu taala anhu. Meninggal pada tahun ketiga Hijriah. Beliau berumur 58 tahun. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan agar jenazah dari pamannya Hamzah bin Abdul Muttalib ini dikubur di Gunung Uhud. Nah, dikubur di Gunung Uhud.
bersama dengan putra dari saudari perempuannya Abdullah bin Jahshin radhiyallahu taala. Kuburan keduanya ma'ruf, dikenal sampai hari ini. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, itulah beberapa petikan sejarah ringkas dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menggambarkan kepada kita tentang bagaimana keberanian, pengorbanan, pembelaan mereka terhadap Islam yang sungguh sangat luar biasa, tidak ada bandingannya sepanjang masa. Ya, tidak ada bandingannya sepanjang masa. Mereka menampakkan kekuatan, keberanian, tapi dalam waktu yang bersamaan ternyata mereka memiliki sifat-sifat yang lembut, budi pekerti yang baik, akhlak yang baik. Nah, karena soal keberanian tidaklah melulu dilihat dari perawakan seseorang, akan tetapi soal keberanian adalah soal keyakinan, soal hati. Apabila iman sudah benar-benar tertancap dalam diri seseorang, maka ia akan rela berkorban, ya, akan rela berkorban untuk yang diyakininya, untuk yang diimaninya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keberanian juga muncul karena adanya kecintaan yang begitu kuat terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Pengorbanan juga sama, muncul karena kekuatan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.